Sustainable Development Goals yang telah dirancang oleh PBB, di mana untuk meningkatkan pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif, di mana diharapkan dapat diterapkan dengan sebaik dan seefektif mungkin oleh negara-negara di dunia untuk mencapai pembangunan yang merata. Nah, terkhusus dalam SDGs nomor 4 mengenai pendidikan yang berkualitas, terdapat tujuan atau goal utama untuk meraih pendidikan yang berkualitas, yaitu ensure inclusive and equitable quality education and promote lifelong learning opportunities for all. Indonesia sebagai salah satu negara anggota PBB yang mengadopsi dan membentuk target-target yang disesuaikan dengan keadaan pendidikan di Indonesia untuk mencapai indikator pendidikan yang berkualitas di Indonesia itu sendiri. Nah, di sini Indonesia membuat target-target tersebut merujuk pada tujuan-tujuan atau goals dari SDGs yang telah dirancang oleh PBB. Terdapat beberapa target dan indikator untuk memenuhi pendidikan berkualitas di Indonesia. Salah satunya adalah membangun dan meningkatkan fasilitas pendidikan yang ramah anak, ramah penyandang cacat dan gender, serta menyediakan lingkungan belajar yang aman, anti kekerasan, inklusif dan efektif bagi semua. Di mana indikator penilaiannya adalah proporsi sekolah dengan akses terhadap listrik, internet untuk pengajaran, komputer untuk pengajaran, infrastruktur dan materi memadai bagi siswa disabilitas, air minum layak, fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, fasilitas cuci tangan terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua. Kelompok 4 memilih untuk melakukan proyek berupa melakukan wawancara dan melakukan banding antara SD yang berada di pinggiran Kota Padang dengan SD yang berada di pusat Kota Padang. Wawancara ini didasari dengan adanya salah satu lokal isu di Kota Padang, yaitu tidak meratanya sekolah yang berada di Kota Padang yang mengakibatkan adanya kesenjangan akses pendidikan yang didapat, mulai dari infrastruktur yang dimiliki sekolah, tenaga pengajar, fasilitas sanitasi berdasarkan jenis kelamin, layanan listrik, dan internet untuk belajar. Untuk SD yang akan dikunjungi ialah SDN 28 Padang Sarai yang terletak di Jalan Padang Sarai, Kecamatan Koto Tangah yang berada di dekat Pantai Jamba, SDN 03 Alai yang berada di Jalan Gajah Mada Alai Para Kopi, SDN 06 Lapai yang berada di Jalan Joni Anwar Lapai, SDN 19 Baringin yang berada di Jalan Baringin Lubuk Kilangan, dan SDN 35 Pangambiran yang terletak di Jalan Pangambiran Lubuk Begalung. Selanjutnya, alasan kami melakukan proyek tersebut ialah berdasarkan lokal isu pendidikan di Kota Padang, seperti adanya ketimpangan yang disebabkan oleh tidak meratanya sekolah di Kota Padang, yang mana ketidakmerataan ini menyebabkan adanya perbedaan penyerapan informasi, serta perbedaan infrastruktur atau layanan belajar di sekolah tersebut. Untuk melihat kendala serta permasalahan utama dari beberapa sekolah yang akan dikunjungi, yaitu SDN 28 Padang Sarai, SDN 03 Alai, SDN 06 Lapai, SDN 19 Baringin, dan juga SDN 35 Pangambiran. Di sini, kelompok 4 akan melakukan wawancara dengan tenaga pengajar di masing-masing sekolah terkait kendala-kendala yang dihadapi. Kelompok 4 memilih proyek ini bertujuan untuk melihat ketimpangan serta pemerataan, khususnya pemerataan fasilitas dan sanitasi antara sekolah di pusat kota dengan perbatasan Kota Padang, berdasarkan dari fasilitas, sarana, dan mutu pendidikannya. Saya Jiantara Sasabila yang berperan sebagai tim leader dari kelompok 4 yang mengambil tema mengenai pendidikan berkualitas. Bu Adi Mulia akan menjelaskan mengenai apa saja yang kami dapatkan saat melakukan kunjungan ke SD 28 Padang Sarai. Yang pertama, wastafel di luar berfungsi semuanya yang mana berada di setiap depan kelas. Yang kedua, toilet dipisah dan ada 3-4 toilet yang rusak dan baru berencana untuk diperbaiki karena anggaran dari sekolah belum turun. Selanjutnya, untuk sampah tidak ada dibagi sebelumnya namun baru direncanakan untuk membuat pembagian sampah. Septic tank jatuh ke tanah langsung dan situasi yang dekat dengan rumah penduduk. Selanjutnya, saling mengingatkan antara semua guru, tendik, dan siswa untuk menyosialisasikan tentang kebersihan. Yang keenam, fasilitas sekolah lengkap semuanya kecuali labor dan juga dilengkapi dengan ruang guru, di mana sumber air di sekolah ini menggunakan air sumur yang bersih dan adanya pembekalan kebersihan dari ibu dan dari guru, tetapi belum ada lembaga dari luar yang ingin membantu sosialisasi. Setiap hari Sabtu disosialisasikan tentang kebersihan sekolah. Setiap hari dibersihkan oleh penjaga sekolah, khususnya kelas 1 dan 2 termasuk halaman, tetapi kelas 3-6 anak-anak yang membersihkan. Saya Syafira Al-Sabilah akan menjelaskan mengenai SDN 03 Alai. SDN 03 Alai memiliki wastafel yang dapat digunakan dengan baik dan telah memenuhi standar sanitasi.
Di setiap ruangan dibersihkan oleh cleaning service pada pagi dan pulang sekolah. Namun, murid kelas 2 sampai kelas 6 SD telah memiliki jadwal piket yang digunakan untuk membersihkan ruangan kelasnya. Dan tempat sampah juga dibagi ke dalam sampah anorganik, organik, dan juga berbahaya. Septic tanknya pun rutin disedot beberapa bulan sekali, dan juga terdapat dokter kecil yang membantu pihak sekolah dalam membersihkan UKS sesuai jadwal piketnya. Guru-guru di SDN 03 Alai juga selalu mengingatkan murid-muridnya menjaga kebersihan lingkungan sekolah di setiap kegiatan awal sebelum kelas dimulai. SDN 03 Alai tidak ada kendala dalam menjaga kebersihan lingkungan, namun semenjak adanya pandemi, setiap ruangan selalu disemprot disinfektan di setiap ruangannya. Selanjutnya, SDN 06 Lapai, di sini kami mewawancarai kepala sekolah yaitu Bapak Agus Yadi terkait fasilitas dan juga sanitasi sekolah. Fasilitas di SDN 06 Lapai sendiri itu lengkap, itu adanya musola, ruangan UKS, perpustakaan, kantin, dan juga aula. Setiap fasilitas tersebut selalu dibersihkan oleh cleaning service setiap hari. Di sini SDN 06 Lapai juga memiliki 22 wastafel baik di halaman ataupun di dalam kelas dengan menggunakan air PDAM dan sesuai dengan standar sanitasi, yaitu air yang tidak berbau, tidak berwarna, dan juga air yang tidak beracun. Namun, SDN 06 Lapai semasa pandemi tidak ada melakukan pemilahan sampah antara sampah organik dan juga anorganik. Di sini, sampah yang ada di tong sampah itu disatukan oleh penjaga sekolah, lalu dijemput oleh petugas sampah dan dibawa ke tempat pembuangan akhir di wilayah air dingin. Di sini, setiap guru juga terlibat dalam memberikan sosialisasi tentang sampah dengan mengajak murid untuk membuang sampah di tempatnya dan selalu diingatkan pada setiap kegiatan. Di sini juga SDN 06 Lapai juga membentuk program Laskar atau Polisi Kebersihan bagi siswa-siswi untuk terlibat dan meningkatkan kesadaran atas kebersihan itu sendiri. SDN 06 Lapai juga tidak memiliki kendala dalam melakukan kebersihan sekolah ataupun sanitasi sehingga kebersihan selalu terjaga. Di SDN 19 Beringin terkait sanitasi di sekolah dapat diketahui bahwa terdapat wastafel yang baik yang terletak di depan kelas yang dipergunakan dengan baik. Disediakannya sabun cuci tangan. Untuk toilet di SD ini sudah bersih dan juga terpisah antara toilet laki-laki dan perempuan. Untuk tempat sampahnya sendiri juga terpisah sesuai dengan jenis sampahnya. Nah, dalam menjaga lingkungan sekolah, pada hari Sabtu sehabis jam pembelajaran diadakan kegiatan guru bersama antara murid dengan para guru serta juga penjaga sekolah. Untuk fasilitas di sekolah ini sudah baik secara kegunaan, namun masih belum lengkap seperti labor IPA yang masih belum ada. Untuk air di sekolah ini sudah baik dengan menggunakan 2 sumber air bersih seperti menggunakan pamsimas dan sumur yang tidak berasa, berbau, dan tidak berwarna. Untuk terkait kendala sendiri, tidak adanya kendala dalam hal menjaga lingkungan sekolah. Dapat disimpulkan bahwa SDN 19 Beringin ini sudah menerapkan sanitasi yang baik. Baik, saya Ilham Tanjung. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan apa yang kami dapat pada kunjungan kami di SD 35 Pegambiran. Pertama yaitu terkait dengan wastafel. Wastafel berfungsi dengan baik. Selain itu juga pemanfaatannya dibekali dengan air mengalir yang tidak berbau dan layak untuk digunakan terus-menerus. Juga wastafelnya ada di tiap kelas yang posisinya ada pada luar depan kelas. Kemudian juga ada sabun cuci tangan agar kebersihan lebih optimal. Terkait kebersihan lainnya seperti toilet, SD 35 Pegambiran juga memiliki toilet yang bersih dan ada pemisahan antara laki-laki dan perempuan. Selanjutnya juga tempat tong sampah yang ada di pekarangan sekolah dan juga memiliki pembedaan terkait jenis-jenis sampahnya. Kemudian poin terakhir yaitu sekolah menghadirkan alat pengukur suhu. Jadi siswa ketika masuk gerbang sekolah diarahkan untuk cek suhu dan kemudian mencuci tangan sebelum masuk kelas. Maka dari itu wastafel ada di setiap kelas karena memang pembiasaan yang dilakukan setiap hari kepada siswa-siswinya.